Hai kawan-kawan semua, kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Aryadi, Putri Angelita Munte, Christine Lestari Sinaga dan saya sendiri Martin Yosef Silaban akan membawakan materi mata kuliah kepemimpinan yaitu tentang peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Baik, kami akan memulainya. Baiklah, mari kita bahas apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Peranan kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Salah satu model pengambilan keputusan adalah model The Optimizing Model. Model tersebut merupakan model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencapai hasil atau keluaran yang maksimal. Pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, kecenderungan mengambil risiko. Dan yang keempat, disonansi kognitif. Lalu, apa saja langkah-langkah dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. Yang kedua, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria. Yang ketiga, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Dan yang keenam, memilih alternatif terbaik. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. 1. Tahap penyelidikan, mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. 2. Tahap perancangan, mendaftar, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. 3. Tahap pemulihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fisik. Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaliknya, memilih tingkah laku yang memberi kesenangan. 2. Emosional. Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. 3. Rasional. Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. 4. Praktikal. Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak. 5. Interpersonal. Didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada, hubungan antar satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. 6. Struktural. Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik, lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Selanjutnya, studi kasus, peran pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki perilaku karyawan di Chrysanthemum Offset Printing. Permasalahan. Dalam organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, pemimpin adalah merupakan orang yang memegang komando, sehingga karena organisasi itu akan melangkah tergantung pada pemimpin itu. Namun demikian, seorang pemimpin tidak akan mampu melaksanakan tugasnya hanya seorang diri saja. Oleh karena itu, harus bekerja sama dengan orang lain. Hal ini seperti pendapat Rapsur Davis bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Demikian juga dalam usaha menumbuhkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, seperti yang disampaikan Profesor Dr. Sondang P. Siagian, seseorang pemimpin yang baik adalah orang yang tidak melaksanakan sendiri tindakan-tindakan yang bersifat operasional, tetapi mengambil keputusan, menentukan kebijaksanaan dengan menggunakan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan. Pembahasan. Saat mengetahui ada karyawan yang berperilaku buruk dalam hal bekerja, mau itu tata tertib, melanggar peraturan, kesopanan, kedisiplinan, itu akan diberikan sanksi.
Berdasarkan wawancara oleh Arief Budiono, jabatan HRD sebagai berikut. Apabila adanya melanggar dari PKB tersebut, PKB yaitu perjanjian kerjasama bersama atau peraturan yang sudah dibuat oleh HRD, akan diberi surat peringatan SP sampai 3, tapi di perusahaan kita berlaku sampai 2. Surat peringatan pertama ini berlaku sampai 6 bulan. Jika 6 bulan itu masih berperilaku buruk, maka akan dikenakan SP2 dan langsung disuruh mengundurkan diri. Menurut Ardi, pegawai PT Krisantium sebagai berikut ini. Terkadang kami saat adanya meeting, beliau mengingatkan tentang adanya SP dan tidak lupa untuk mengingatkan kepada teman sepekerjaan untuk berperilaku yang baik. Kesimpulan, pemimpin adalah seseorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar. Manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar peranannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Demikian materi yang dapat kelompok 6 sampaikan pada kali ini, yaitu tentang peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.